Pada 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melantik Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan. Budi Karya menggantikan Ignatius Jonan yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Budi Karya mendapat 2 pesan dari Presiden Jokowi. Pesan pertama, Budi Karya diminta untuk memperbaiki masalah konektivitas perhubungan baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Sedangkan pesan kedua, Budi Karya diminta untuk membenahi masalah birokrasi. Menurut Presiden, Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Budi Karya harus bisa merangkul pihak terkait untuk menciptakan perhubungan yang lebih baik. Usai dilantik, Budi Karya langsung tancap gas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Masalah konektivitas perhubungan jalur darat, laut, udara, dan kereta api segera dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini tidak seimbang pertumbuhannya. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun dari pengangkatan dirinya menjadi Menteri Perhubungan, Budi Karya dengan segudang pengalamannya dalam memimpin perusahaan besar berhasil merealisasikan program kerja yang ditugaskan kepada kementeriannya. Pelabuhan udara dan laut dibangun hampir di seluruh pulau-pulau terluar Indonesia yang selama ini hampir tidak tersentuh pembangunan dan dianaktirikan, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan alat penunjang transportasi lainnya pun terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya pembangunan rel kereta api di Sulawesi dan LRT di Palembang. Pemirsa, tentu kita ingat di awal jabatan Pak Budi Karya di Kementerian Perhubungan ini ada reformasi birokrasi, ada pungutan liar yang dibabat habis begitu. Kenapa waktu itu Bapak datang dan menganggap pungutan liar yang harus dibasmi di awal kepemimpinan? Karena gini, perhubungan terutama di laut, ini kan melayani banyak orang, ya, banyak masyarakat. Katakan untuk ngurus buku pelaut itu nakoda yang ada 400.000 itu ngurus tiap hari di sini, ya. Terus di pelabuhan-pelabuhan ada yang ngurus kapalnya, ada yang ingin bepergian. Nah, tentunya ini banyak laporan-laporan gitu, ya. Laporan-laporan ini ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Nah, kurang baik itu yang kita kumpulkan, terus saya bilang, kita jangan main-main lagi ya. Oke. Ya ternyata masih ada yang main-main. Ya udah, kita koordinasi dengan yang berwenang, ya tanpa bermaksud untuk membuat teman-teman itu tertangkap, akhirnya tertangkap. Ya, jadi sebenarnya kita ingin sekali ini sebagai satu cara membuat jerah, ya, membuat jerah. Kita lakukan itu. Nah, kemarin juga ada KPK datang menangkap seseorang. Saya pikir ini juga satu upaya yang baik. Kita apresiasi apa yang dilakukan KPK. Saya selalu menghimbau dan ya kalau yang dulu udahlah, ya jangan dilakukan lagi. Sekarang kita buat lembaran baru untuk bekerja lebih governance. Artinya Pak Budi sejak awal datang menjabat di Kementerian Perhubungan sudah tahu ada praktek-praktek seperti pungutan liar yang membudaya di sini? Ya, 1 hari itu langsung dengar macam-macam gitu. Oke. Awal hari pertama udah dengar banyak informasi. Macam-macam saya kumpulin dan saya minta untuk ditinggalkan. Nah, yang belum tinggal ya kita kenakan. Yang akan datang juga kalau ternyata masih ada, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lugas tersebut. Yang tertangkap tangan dalam OTT KPK, Dirjen Hupla itu juga sudah menyuarakan untuk membasmi pungli, tapi malah tertangkap. Ya, saya sayangkan saja apa yang dilakukan itu. Disayangkan dan proses hukum sudah berlangsung. Harus melalui proses hukum, karena memang panglimanya kalau itu harus dalam proses hukum, dan saya udah selalu saya katakan bahwasanya jangan sekali-kali melakukan itu. Bila melakukan itu langsung dengan proses hukum, dan kita Kementerian Perhubungan, saya pribadi menyerahkan kepada lembaga-lembaga hukum yang melakukan. Awal waktu membasmi pungli, polisi masuk. Ya. Kemarin OTT KPK masuk. Lalu antisipasinya ke depan
Bagaimana Pak Budi? Jadi kita juga membuat suatu koordinasi, ya. Kita punya satu komunikasi ke teman-teman di seluruh daerah, dan itu selalu kita sampaikan visi misi kita, dan juga kita membentuk tim yang lebih solid di Irjen, ya. Dan beberapa saat ini juga kita juga melakukan tindakan-tindakan yang lugas kepada teman-teman yang nakal, baik itu memberikan dari yang paling ringan memindahkan pada tempat yang jauh, yang kedua lebih berat lagi dengan menurunkan pangkat, dan yang ketiga kita tegaskan untuk menyerahkan kepada yang berwajib. Baik. Ya. Masyarakatnya dilibatkan. Ada 15 jalur tol Ya, laut. ya. Ini masih akan dilakukan pembangunan lagi atau? Akan dilakukan, akan kita tambah. Bahkan tahun ini kita akan intensifkan agar fungsi-fungsi tol laut ini memang berfungsi dengan baik dan benar-benar deliver. Karena kita ingin sekali kita punya program itu bermanfaat untuk rakyat. Jangan cuma kita asal ada program saja gitu. Ini ngomong-ngomong program yang bermanfaat untuk rakyat, jalur laut juga digunakan untuk alat transportasi. Ya. Ketika mudik lebaran, Ya. ini juga jadi pilihan, tapi ternyata bukan favorit ya. Ya. Apa yang akan dilakukan agar mungkin ini bisa menjadi favorit di kemudian hari? Jadi sebenarnya kalau kita sejak sekarang memperkenalkan laut itu sebagai suatu moda angkutan yang baik, moda angkutan yang populer, pasti ini akan bisa. Tapi kita memang bangsa pelaut ya, tetapi kita masih kurang kenal gitu. Makanya kita secara intensif memperkenalkan laut ini sebagai alternatif. Ya. Pak Budi, di Kementerian Anda, Kementerian Perhubungan, apakah ini juga sangat potensial banyak terjadi aksi-aksi seperti pungli, lalu yang kemarin tertangkap KPK seperti itu? Apa memang ini lahan yang cukup potensial? Sebenarnya kalau bicara potensial, tanpa bermaksud kata terjadi di sebuah kementerian. Betul. Hanya saja di Kementerian Perhubungan ini terlibat langsung dengan masyarakat. Oke. Masyarakat yang terlibat kan banyak, ya. Kalau laut itu satu pekerjaan, dia harus melayani banyak orang. Jadi kalau seolah-olah mereka itu melakukan di panggung, jadi kelihatan kalau melakukan gitu ya. Udara katakanlah, orang tiap hari ke bandara gitu. Kalau dia katakanlah curang, itu langsung terlihat gitu ya. Tapi apapun itu bukan alasan. Kita memang secara serius ingin memperbaiki itu. Jadi kita punya passion yang lain, passion yang memang governance dan bekerja untuk negeri. Bekerja untuk negeri, tapi di darat, laut, udara, mana yang paling rawan? Laut lah. Oke. Kalau jauh, siapa yang mengawasin? Baik. Dengan cara ini, dikit-dikit kita lakukan pengawasan. Bahkan kita akan lakukan suatu kontrol, apa saja yang terjadi di satu tempat, kita bisa kontrol 1 minggu, kepala KSOP-nya datang apa enggak. Nah, Oke. kita akan kontrol itu. Tapi kalau dari ruangan sini saja tidak cukup untuk mengontrol segala pergerakan Screen-nya yang ada. gantian. Kita ada Oke. satu ruang lagi yang bisa kontrol ratusan pelabuhan yang di seluruh ada di Indonesia. Baik, menarik sekali perbincangan dengan Pak Budi Karya. Saya ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Budi. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Toko Kita, segera kembali.